Nanti kita bentuk grup WA ya Pak. Soalnya ada beberapa kegiatan mungkin yang akan kita bisa kerjasamakan. Kita kan ada yang namanya PPM, pengabdian pada masyarakat gitu ya. PPM Pak, pengabdian pada masyarakat itu selalu kita melibatkan masyarakat gitu. Jadi kita bisa kerjasama. Dan biasanya saya lakukan karena kita belum pernah punya forum seperti ini, saya lakukan dengan pihak-pihak yang lain, misalnya Kota Singkawang atau yang mana. Itu sering terjadi gitu. Baik Bapak, ini adalah kebijakan pengelolaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa. Maka kita akan melihat pada slide yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan dasar hukumnya. Pasti kita akan berbicara tentang dasar hukumnya. Nah, ini dasar hukumnya, Pak. Jadi ada 3 peraturan yang mengatur. Yang pertama itu adalah Undang-Undang tentang nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa gitu ya. Yang kemudian diatur lagi dengan peraturan Menteri Desa, dan yang kedua adalah tentang peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada 3 lapisan itu Pak. Pertama lapisan yang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa gitu ya. Di situ ada yang namanya peraturan pemerintahnya. Kebetulan PP-nya itu adalah 43 tahun 2014 gitu ya. Dan dilanjutkan dengan PP 47 tahun 2015 gitu ya. Dan yang kedua tentang desa ini diatur oleh atau dijabarkan melalui PP 60 tahun 2014 gitu. Ini umum standar gitu. Tidak ada yang menarik. Bapak harus patuh tentang ini gitu. Ya kan? Dan Bapak juga harus melakukan ngantuk ya, Bu. Ngantuk ya. Biasa jam segini sudah sudah ini ya, sudah bubuk-bubuk ya. Biasanya kemarin saya survei di beberapa desa itu di negeri Kanoha gitu ya, negeri Kanoha. Saya jam 8 saya melihat kantor desanya tak buka. Jam 9 saya lewat lagi tak buka. Jam 12 dia buka. Saya lewat lagi kan. Jam 1 tutup. Wah, ini itu tidak ada di negeri ini, bukan kepala desa sini, di negeri Kanoha. Bagus semua di sini dari jam 8. Seperti itu ya. Jadi ada ya. Jadi kalau sudah Pak Kadesnya atau Pak Pongnya itu disuruh bekerja, kemudian tidak ada hal-hal yang menarik bagi Pak Pong semua ini. Pak Pong kan ya, kalau di desa itu Pak Pong namanya. Pak Wo ya? Pak Kades ya, Pak Kades ya. Nah, ya. Jadi ada ini ya Bapak ya, ada undang-undang tentang desa yaitu nomor 6 tahun 2014. Kebetulan saya juga sudah menelitinya yang berkaitan dengan ini gitu ya. Sehingga saya menemukan bagaimana pencalonan kepala desa itu yang sudah saya bukukan. Saya kasih judul itu second layer dalam pemilihan kepala desa serentak. Jadi silahkan Anda di Gramedia mungkin ada ya Bapak Ibu. Ini peraturan Menteri Desa, terus kemudian peraturan Menteri Keuangan. Next Bapak. Ini peraturan Menteri Desa itu ada 7 peraturan. Kira-kira dari 7 peraturan itu atau dari undang-undang desa kira-kira Bapak tahu gak? Apal kah? Oh, itu masih top kalau sudah tahu ya. Apal itu perkara yang lain ya kan? Tapi yang paling penting poinnya itu Bapak itu mengerti gitu ya. Ya, dari peraturan Menteri Desa itu ada 7 peraturan juga yang mengatur tentang ini gitu. Tentang apa? Pengelolaan keuangan desa, dana desa, gitu ya. Terus peraturan Menteri Keuangan itu ada 3 Bapak. Dari peraturan ketiga ini kira-kira apa yang kemudian yang menjadi masalah di desa itu menjadi sangat penting. Apa Pak kira-kira? Penggunaannya. Tadi saya ada menemukan beberapa kualifikasi ataupun beberapa standar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa itu ada tantangan atau hambatan-hambatan gitu. Ya kan? Hambatan apa kira-kira Pak? Hah? Seberapa maunya kalau kalau cukupnya Pak? Oh.
Kalau Pak Muhaimin jadi menteri, jadi presiden ya Pak. Jadi sebanyak apapun kalau kita dikasih keuangan atau dikasih dana, kalau kita tidak memanfaatkan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, banyak contoh kasus sudah ya. Yang kemarin itu Ibu Kades dipenjarakan karena menggunakan dana desa ini untuk beli skincare. Oh, itu hebat. Skincare itu 407 sekian gitu. Nah, itu kan hebat gitu ya. Jadi ada hambatan-hambatan yang sifatnya umum dan ada hambatan-hambatan yang sifatnya teknis yang Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Ibu Bapak sekalian itu sudah menghadapinya, cuman mungkin belum terstruktur gitu ya. Kira-kira hambatan umum apa, Pak? Pak, yang Bapak hadapi? Hah? Apa lagi? Bapak, pemateri kedua mau pergi kah? Tidak fair. Nah, oke siap. Apa kira-kira Pak hambatan umum yang Bapak temui gitu di lapangan berkaitan dengan dana desa itu? Peraturannya berbelit-belit ya kadang-kadang ya. Bayangkan Bapak itu harus mengerti itu. Hilang, Mas. Harus mengerti itu gitu. Berapa itu aturan? Yang aturan dari Menteri Desa aja sudah 7, ya kan? Iya. Antara satu dengan yang lain, Ibu Bapak sudah pernah sanding-tandingkan enggak antara peraturan itu? Pernah ya? Apa hasilnya, Pak? Saling timpa ya. Ya, karena memang dibuat sedemikian rupa supaya antara satu dan yang lainnya itu tidak membuat satu kekosongan gitu ya. Dan kekosongan itulah yang kemudian menjadi masalah ataupun menjadi satu sumber penyalahgunaan gitu. Yang sebetulnya adalah untuk menyelamatkan kita gitu sebagai pengguna atau sebagai kepala desa yang mendapatkan dana desa itu gitu ya. Karena banyak kasus, pernah saya pergi ke penjara itu dengan, tapi yang di Mempawah itu saya juga pernah dengan kepala desanya saya pergi ke penjara. Kenapa Anda melakukan ini dan segala macam? Ya, pada prinsipnya ya apa? Euforia gitu ya dari sebelumnya yang tidak ada apa-apa pada awal-awal terus kemudian menjadi banyak duit gitu ya. Itu yang pertama. Yang itu masalah-masalah yang sifatnya umum, regulasinya terlalu berbelit-belit, prosedurnya kemudian terlalu juga berbelit-belit. Terus kemudian mengakibatkan dana desa itu tidak turun sesuai dengan tepat waktu, akibatnya kegiatan Bapak ataupun proyek-proyek yang didanai oleh dana desa itu menjadi juga terhambat atau molor. Selain itu Pak, apa hambatan teknisnya Pak? Apa hambatan teknis yang Bapak ya, artinya mengklopkan antara perencanaan dengan ya di lapangan gitu ya. Terus yang pertama, yang kedua tentang pengalokasian atau membuat SPJ-nya atau laporan keuangan itu juga menjadi sangat penting kan Pak ya. Itu juga menjadi hambatan gitu ya, secara teknis gitu kan. Karena kan berbeda tuh. Berbeda enggak struktur SPJ-nya? Meng-SPJ-kannya berbeda enggak? Berbeda. Kadang-kadang kita juga, kadang-kadang di kampus juga seperti itu Pak. Kadang-kadang beda gitu ya. Nah, seperti hal-hal seperti itulah kemudian banyak yang kita menjadi salah langkah dan itu kita tidak pernah inginkan. Oleh karena itu ada pada siang hari ini manfaatan keuangan desa itu kita berikan kepada Bapak.